Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra aidan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan surat At-Taubah ayat 103. Baik pemirsa yang mulia dimanapun berada yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan, menunaikan puasa Ramadan kita pada hari yang ke-25 ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ibadah puasa kita mampu kita sempurnakan. Tentunya kita selalu memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kekuatan lahir dan batin, supaya kita diberikan kesehatan dan kesempatan, diperkuatkan iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan ibadah tersebut dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita ucapkan, kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi umat manusia yang telah menuntun dan membimbing dan memberikan petunjuknya kepada kita umat Islam untuk selamat di dunia dan akhirat. Taraktu fikum amraini lan tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatu rasul. Artinya, telah aku tinggalkan dua pusaka sebagai pegangan hidup untuk kamu semua. Sekiranya kamu mengambilkannya sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan, insya Allah ya, lan tudilu, tidak akan menyesatkan kamu, lan tudillu, tidak memberikan kesesatan kepadamu. Artinya memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada kita, ya, selamat hidup di dunia dan selamat pula di kehidupan akhirat kelak. Bihima kataballah, dua ya pusaka tersebut adalah kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa hadis yang termaktub di dalam kitab-kitab hadis ya yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa yang kami muliakan dimanapun berada, ya, yang kami hormati, pada hari ini Ramadan kita
1446 Hijriah ya. Sudah masuk pada hari yang ke-25. Artinya sekitar 5 hari ke depan ya, kita akan menyempurnakan dan menyelesaikan pelaksanaan ibadah puasa ini. Dan kita akan keluar ya sebagai orang-orang yang suci, sebagai orang-orang yang bersih, karena telah dimaafkan kesalahan kita dan telah diampunkan dosa-dosa kita. Tinggal kita saling memaafkan, saling memaafkan sesama manusia, supaya baik hubungan kita dengan Allah dan baik pula hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga kita keluar dari Ramadan betul-betul meraih ya kemenangan, meraih Idul Fitri. Artinya kembali kita meraih kemenangan. Kemenangan kita ya disebabkan oleh kita berhasil, disebabkan kita oleh sukses ya, merdeka kita dari memerangi kehendak nafsu ya, memerangi atau melawan nafsu selama Ramadan, ataupun kita berhasil menundukkan nafsu kita dengan puasa Ramadan kita, sehingga daya akal kita jauh lebih tinggi, daya akal kita jauh lebih kuat, lebih meningkat daripada menurut kehendak nafsu semata. Pemirsa dimanapun berada, Idul Fitri adalah hari kemenangan, disebabkan kita telah berhasil keluar sebagai pemenang untuk melawan nafsu ya, sebagai musuh yang terbesar di dalam kehidupan kita ini. Supaya nafsu tersebut jangan sampai mengalahkan akal, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa, untuk menekan daripada memperturutkan kehendak hawa nafsu kita. Makanya ya Idul Fitri ya, kembali kepada kemenangan, kembali kepada keberuntungan. Tentunya menang dan beruntung diri kita sudah mampu ya mengendali nafsu kita, mengendalikan daripada emosi, mengendalikan daripada kehendak daripada diri kita yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya ya pada siang Ramadan kita lakukan. Semata-mata kita tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tunduk dengan apa yang disyariatkan ya, kita tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, dalam rangka untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ibadah pengampunan, sebagai bentuk ibadah yang mempunyai keberkahan, dan sebagai bentuk ibadah yang memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dibebaskan dari azab api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik pemirsa yang kami muliakan ya, pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang hukum zakat ya. Hukum zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga ya. Zakat sering ya disebut ya beriringan antara sholat dan zakat ya. Zakat ya minimal 24 ayat di dalam Al-Quran selalu beriringan sebutannya ya, antara sholat dan zakat, ataupun antara zakat dan sholat, ataupun sebanyak 84 ayat yang selalu beriringan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ya, terhadap perintah mewajibkan sholat, kemudian perintah mewajibkan zakat itu sendiri kepada umat muslim. Baik pemirsa yang kami muliakan ya, seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah, sujudlah, tunduklah, patuhlah, taatlah kamu bersama orang-orang yang rukuk, bersama orang-orang yang patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ayat ini ya,
kita melihat kenapa beriringan antara sholat dan zakat perintah ini. Di sini memberikan makna kepada kita bahwa perintah menunaikan sholat itu menunjukkan hubungan seseorang, hubungan hamba dengan Tuhannya, hubungan antara hamba dengan Khalik sang pencipta, Tuhannya, itu menunjukkan hubungan yang baik. Sholat merupakan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diawali dengan takbir, kemudian disudahi dengan salam. Menurut makna Al-Quran, sholat itu diartikan dengan wadah atau alat yang digunakan oleh seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, untuk berinteraksi dengan Tuhannya. Jadi sholat itu merupakan hubungan vertikal, hubungan langsung vertikal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan hamba tersebut bertuhan, maka ia mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, bahkan ditambahkan dengan sholat yang sunat. Berdosa rasa dirinya, hina terasa dirinya kalau ia tidak mendirikan sholat, kalau ia tidak mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Menunjukkan hamba tersebut bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia aslimu, atau Islam, artinya dia menyerahkan diri atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan dirinya atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan tunduk dan patuh atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan aslimu, artinya Islam, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tunduk dan patuh atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu menunjukkan hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal, hubungan pribadi kita, hubungan kita secara individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuktikan dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Merasa tidak cukup atau kurang rasanya, maka hamba tersebut sangat cintanya, sangat menyerahkan dirinya kepada Allah, maka ia laksanakan sholat yang sunat, sholat sunat muakkad, seperti sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, bahkan sholat rawatib atau sholat sunat ghairu rawatib. Jadi seperti itu, ataupun banyak sholat sunat yang ia kerjakan. Artinya apa? Sholat tersebut merupakan hubungan vertikal individu seorang hamba dengan Allah Subhanahu. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Itu perintah Allah. Kemudian wa'atuz zakah. Kemudian tunaikanlah, bayarkanlah zakat. Nah, perintah membayarkan zakat ini menunjukkan hubungan kita secara horizontal, hubungan kita mendatar, hubungan kita setara, selevel dengan sesama makhluk Allah yang disebut dengan manusia. Apalagi kalau disebutkan zakat, itu menunjukkan hubungan seorang hamba yang kaya dengan orang fakir dan miskin. Nah, ini wajib disalurkan zakat apabila harta kita sudah sampai nisab zakatnya. Nah, mari kita lihat apa itu zakat. Zakat secara bahasa diambil dari kata zaki, zakiyah, ataupun zakiyatan. Artinya adalah suci, bersih. Orang-orang yang mengeluarkan zakat, maka dirinya akan suci dari sifat-sifat, dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat kikir, sifat-sifat bakhil. Makanya zakiyah, zaki artinya suci atau bersih tersebut, pemirsa, memaknakan, melambangkan sebuah harapan bagi orang-orang yang menunaikan zakat, supaya dirinya suci dari penyakit-penyakit bakhil, penyakit-penyakit kikir terhadap tamak,
dengan harta, terhadap hubul amwal, terhadap cinta terhadap hartanya. Itu namanya penyakit. Nah, penyakit ini dengan hati kita yang pemurah, dengan hati kita yang ikhlas, bila harta kita sampai nisab zakat kita keluarkan. Arti suci tersebut mengandung makna zakat itu berkah. Keberkahan, ya, ada kebaikan yang tidak terhingga bagi orang-orang yang berzakat. Sehingga arti zaki berkembang pada pengertian tumbuh dan subur. Artinya orang-orang yang berzakat tersebut, hartanya akan tumbuh, hartanya akan berkembang, hartanya akan tumbuh dengan subur. Tidak ada orang yang kaya disebabkan oleh kikir. Tidak ada orang yang kaya disebabkan oleh bakhil. Kemudian ingat, tidak ada orang yang miskin, yang jatuh fakir disebabkan ia pemurah, disebabkan ia mau selalu bersedekah, disebabkan ia mau ingin sekali mengikhlaskan hartanya dalam bentuk pengeluaran zakatnya. Nah, itu makna zakat secara bahasa. Makna zakat menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah kita baca, disebutkan oleh beliau bahwa zakat tersebut adalah sebutan atas sesuatu nama hak Allah, atau sebutan dari hak Allah, atau nama dari hak Allah yang wajib dikeluarkan oleh orang kaya dan wajib disalurkan, diberikan kepada fakir dan miskin. Dengan prinsip ya, tukhazu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim, diambil atau dipungut dari orang-orang kaya, kemudian diserahkan, disalurkan kepada fakir dan miskin. Nah, sebelum surat At-Taubah ayat 60 tersebut turun, yaitu mustahik 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Sebelum ayat tersebut turun, yang wajib, yang berhak menerima zakat itu cuma 2 golongan, yaitu orang fakir dan orang-orang miskin. Apa itu fakir? Orang-orang fakir yaitu orang-orang yang sulit dari pengadaan kebutuhan pokok. Itu orang fakir. Jangankan pengadaan kebutuhan pokoknya orang fakir tersebut, bahkan untuk tempat tinggalnya saja itu sulit. Tempat-tempat gubuk-gubuk yang tua, yang sudah reot, yang sudah rusak, bahkan tidak mempunyai tempat tinggal. Banyak yang tinggal di bawah tebing-tebing, atau banyak yang tinggal di bawah jembatan, atau di bawah kolong-kolong jalan, karena disebabkan kefakirannya, ketidakmampuannya dari pengadaan kebutuhan pokok seperti tempat tinggal ataupun seperti lapangan pekerjaan, memang sulit. Nah, inilah fakir. Kemudian yang dikatakan dengan miskin yaitu orang-orang yang sudah mempunyai mata pencarian, yang sudah mempunyai bidang perekonomian, yang sudah mempunyai tempat tinggal lumayan layak dihuni. Akan tetapi mereka belum mampu memenuhi kebutuhannya secara normal. Masih kekurangan daripada kebutuhan memenuhi daripada makanan pokok mereka. Nah, inilah orang-orang miskin. Sebelum surat Taubah ayat 60 itu turun, maka yang berhak menerima zakat itu 2 golongan saja, yaitu golongan orang fakir dan golongan orang-orang miskin. Orang-orang miskin tersebut yaitu orang yang sudah mempunyai mata pencarian atau usaha, tetapi dengan mata pencarian dan usaha tersebut belum mampu menutup kekurangannya dari pengadaan kebutuhan pokoknya. Itu orang-orang miskin. Tapi kalau orang-orang fakir,
orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Bisa ia kerja, mungkin barangkali tenaganya yang lemah, ya. Sehingga ya, orang-orang fakir tersebut ya, kita melihat seperti orang-orang gelandangan yang tidak mempunyai tempat diam, yang tidak mempunyai tempat tinggal, di mana ya saja ya tempat dia lelah, disitulah tempat mereka berdiam. Nah, dengan hal seperti ini menimbulkan suatu rasa solidaritas pada diri kita. Supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, tentu sudilah kita membantu orang-orang seperti ini. Tentunya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, baik zakat fitrah di akhir Ramadan maupun zakat mal, zakat harta apabila harta kita disampaikan nisab. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Disebutkan belum beriman, belum sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jangan kita khawatir, jangan kita ragu, atau jangan kita segan-segan, jangan kita takut-takut untuk membantu ya, dengan sesama muslim. Jangankan dengan sesama muslim, membantu kita seorang muslim terhadap orang-orang yang non muslim pun sekalipun, sebagai hubungan sosial kita, sebagai hubungan kemasyarakatan kita, walaupun beda agama ya. Bila kita mampu dari sisi harta, ternyata mereka mengalami kekurangan, marilah kita bantu mereka dengan sekemampuan kita. Apakah bersedekah kita, apakah kita berinfak, apakah kita berzakat ya. Berzakat tentu ya tergantung nisab harta yang kita miliki. Apabila harta kita sampai ya, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau di dalam bulan Ramadan ya, wajib mengeluarkan zakat mal kita ya. Zakat harta kita 2,5% dari harta total yang kita miliki. Pemirsa yang mulia dimanapun berada, kita melihat seperti itu. Jangan kita ragu dan jangan kita takut. Mari kita berbuat baik selagi kesempatan masih disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallah demi Allah dan Allah. Wallahu fi aunil abdi makana abduhu fi aunil akhihi, kata Rasulullah. Demi Allah, wallah, dan Allah akan selalu menolong hambanya, atau akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong saudara-saudaranya. Diceritakan pada hari kiamat nanti, tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Matahari sejengkal dari kepala, terik panasnya tidak tanggung-tanggung sampai membakarkan telapak kaki, sampai mendidihkan benak kita, ubun-ubun kita. Nah, saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pertolongan Allah akan datang kepada seorang hamba ketika itu. Mendatangkan kesejukan, kenikmatan, mendatangkan suatu keademan, mendatangkan kedamaian, cuaca yang terasa dingin, adem begitu. Ternyata hamba ini selama hidupnya di atas dunia, dia selalu mau menolong saudara-saudaranya. Baik, pemirsa dimanapun berada ya, yang kami muliakan, yang budiman. Kemudian zakat itu diartikan ya, menurut ketentuan syara. Ketentuan syar'i dalam rangka mengeluarkan harta apabila sudah sampai nisab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103 tentang kewajiban menunaikan zakat. Ya. Di samping surat Al-Baqarah ayat 83 tadi, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah ya, wa raka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Kemudian tunduklah kamu, rukuklah kamu bersama atau beserta orang-orang yang rukuk. Artinya patuh dan taat atas perintah Allah.
Nah, zakat kita melihat pada prinsipnya hubungan antara orang kaya dengan orang miskin. Seseorang yang mempunyai harta tergolong orang kaya, bahkan setiap tahun hartanya selalu sampai dengan nisab, sehingga ia mewajibkan mengeluarkan zakat. Tetapi dengan sholatnya yang taat, dengan sholatnya yang rajin, akan tetapi dia enggan mengeluarkan zakat. Nah, di sini ia belum mengerti tentang sholat yang sesungguhnya. Sholat yang sesungguhnya baik hubungan kepada Allah, elok hubungan kita kepada Allah. Tentu elok pula, baik pula hubungan kita dengan sesama manusia. Sholat seseorang hamba tersebut walaupun dikatakan sah, sholatnya itu sempurna, mulai dari wudhunya, menghadap kiblatnya, menutup auratnya, dia sholat sudah masuk pada waktu sholat dan syarat lain sudah terpenuhi. Dia niatkan, dia bertakbir menghadap kiblat, terpenuhi semua rukun dan syarat, sholatnya baik. Tetapi sholatnya dikatakan belum sempurna kalau sekiranya dia sampai nisab, punya harta, tetapi tidak dia salurkan dalam bentuk zakat kepada fakir dan miskin. Nah, hal yang seperti ini ya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya Muhammad, pungutlah ya Muhammad dari harta mereka zakat, wa tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan mereka dan untuk mensucikan mereka. Makanya zakat itu berfungsi untuk membersihkan jiwa kita dari sifat bakhil, sifat kikir, dan membersihkan harta kita yang tinggal. Ya. Kita diperintah berusaha itu untuk mencari yang halal lagi baik. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, seluruh manusia kata Allah, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang terdapat di bumi, yang halal lagi baik. Jadi usaha yang kita lakukan, kerja yang kita lakukan di dalam memperolehkan harta itu harus usaha yang halal lagi baik. Jangan kita melakukan usaha yang haram, yang subhat, yang tidak jelas hukumnya. Nah, dengan usaha yang kita lakukan yang halal lagi baik, lalu kita mendapatkan harta kita. Kita memperolehkan harta. Nah, dari cara yang halal lagi baik tersebut, harta kita peroleh. Ternyata apabila sudah sampai nisab, ternyata harta tersebut ya, ada hak orang lain, ada hak Allah, ada hak fakir dan miskin, yang wajib kita keluarkan 2,5% dari total keseluruhan. Kita salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Apakah langsung kita salurkan kepada amil zakat? Nanti amil zakatlah yang menentukan penyaluran selanjutnya. Atau kita salurkan secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari 8 asnaf tersebut yang mustahik zakat. Silakan. Nah, penyaluran itu akan membersihkan harta kita yang tinggal. Washolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Bagi kita sebagai penerima zakat, marilah kita berdoa kepada orang-orang kaya supaya hartanya itu menjadi berkah, supaya hartanya itu memberikan keselamatan, supaya hartanya itu memberikan kemanfaatan terhadap orang-orang banyak. Kita doakan orang-orang kaya supaya berbadan sehat, berezeki murah, kemudian menjadi seorang orang kaya yang dermawan, yang murah hati, suka membantu orang-orang fakir dan orang miskin.
ataupun orang-orang yang membutuhkannya. Doakan. Nah, jadi ketika kita menerima zakat, apakah zakat mal ataupun zakat fitrah ya, maka kita diwajibkan mendoakan orang yang berzakat kepada kita. Ya. Tentu dengan doa, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alaka tahura wa ja'alaka tahura. Semoga Allah membalas, mengganti ya, apa yang sudah kamu berikan. Semoga Allah menjadikan harta kamu yang tinggal berkah. Dan semoga Allah menjadikan dirimu suci dan hartamu bersih. Nah, inilah doa yang termasyhur ketika kita menerima zakat. Kenapa kita mesti harus ya diperintah oleh Allah? Ya, berdoalah dan berdoalah kamu untuk mereka. Untuk mereka itu untuk orang yang sudah memberikan zakat kepada kita. Ya, berdoalah. Karena jawabannya inna sholataka sakanun lahum. Karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman batin oleh mereka. Menjadikan suatu ketenangan, kenyamanan, ketentraman batin oleh mereka. Maka doakanlah mereka. Apalagi di setiap rumah ibadah di dalam bulan Ramadan, apakah itu masjid, ataukah itu musala, atau surau, ataupun langgar. Di situ ada membentuk amil zakat fitrah. Kita amanahkan kepada amil. Begitu kita menerima zakat fitrah tersebut, jangan lupa mendoakan orang-orang yang berzakat itu. Seperti doa yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Baik pemirsa yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya, bagi orang-orang yang enggan, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, sementara hartanya sudah mencapai nisab. Nah, orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan sanksi yang sangat mengganaskan, yang sangat menyedihkan. Nah, ancaman Allah Subhanahu wa taala tersebut terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 34 dan ayat 35. Bagaimana bunyi ancaman Allah tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanaztum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Shadaqallahu azim. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak ataupun yang menyimpan harta, baik itu uang atau harta benda lainnya ya, yang sampai nisab, sudah memenuhi haul perjalanan 1 tahun dan tidak menafkahkannya atau mengeluarkan zakatnya, nah, ya, tidak mengeluarkan zakatnya ya, di jalan Allah ya, berilah kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, siksaan yang ganas, yakni di saat harta-harta zakatnya itu, di saat harta-harta benda simpanannya itu yang enggan ia keluarkan zakatnya,
apakah itu emas, apakah itu perak, apakah itu uang, ya, dipanaskan dalam neraka jahanam, ya. Setelah harta tersebut panas, lalu disetrikakan pada kening, pada jidat, sampai menggelegak benak kepala, lalu disetrikakan pada pinggang, ataupun punggung, ataupun lambung, sehingga mendidih. Orang-orang yang disetrika dengan itu merasa merintih, menjerit dengan azab tersebut. Kemudian ya, dikatakan kepada mereka, inilah haza makanas, inilah harta simpananmu dahulu yang kamu enggan mengeluarkan zakatnya. Ya, maka pada hari ini rasakanlah hasil simpananmu. Maha benar Allah dengan segala firman. Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Ataupun di dalam ayat yang lain daripada Al-Quran, itu pernah kita baca bahwasanya harta tersebut dipanaskan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Lalu begitu panasnya harta tersebut, ya, lalu dikalungkan pada lehernya. Dengan dikalungkan kepada lehernya, merasa tercekik, memberikan siksaan yang sangat luar biasa panasnya. Lalu meminta ampun kepada Allah, sehingga meminta dikembalikan kami ke atas dunia, ya Allah, untuk melakukan amalan sedekah. Kan seperti itu, penyesalan-penyesalan yang tidak ada berguna. Maka justru dengan itu, ya, pemirsa yang mulia yang kami hormati, kita menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, mari bagi harta kita yang sampai nisab kita keluarkan zakat. Baik, zakat secara umum ya, dibagi atas dua macam. Zakat dibagi menjadi dua macam secara umum. Ada zakat mal, kemudian ada zakat fitrah. Zakat mal itu berhubung dengan kepemilikan harta kita. Nah, contoh seperti zakat emas, zakat perak, zakat tanaman, zakat binatang ternak, zakat perdagangan perniagaan, zakat perbankan, ya, zakat harta tambang, kemudian zakat uang, ataupun zakat profesi. Nah, ini semua digolongkan ke dalam zakat mal. Nah, kita melihat emas. Di dalam hadis yang sahih dikatakan, tidaklah wajib dikeluarkan ya, zakat emas itu ya, sebelum mencapai 20 dinar. Ukuran nisab emas adalah 20 dinar. Kalau belum sampai emas tersebut 20 dinar, maka tidak wajib dikeluarkan. Berapa itu 20 dinar? Ya. Di dalam fikih hukum zakat ya, kontemporer karangan Yusuf Al-Qardawi dikatakan ya, 20 dinar itu ya, sama dengan ya, 85 gram emas. 85 gram emas. Berapa 1 gramnya? Umpamanya 1 juta emas tersebut dikali dengan 85 gram emas, berarti 85 juta rupiah ya, harga emas tersebut. Atau secara pemahaman orang-orang di Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, ataupun Lunang, Silaut, ataupun Indrapura, Pancung Soal, Air Pura, 85 gram emas itu dijadikan satu emas, atau dalam jumlah emas ya, secara pemahaman orang-orang Tapan
ataupun Indrapura, Air Pura, Pacung Soal, ataupun orang-orang Lunang, ataupun Silaut, atau sampai kepada Muko-Muko. Satu emas itu 2,5 gram. Ya. Kalau dia berjumlah 85 gram emas, ya, dibagi 2,5 gram, maka hasilnya 34 emas. Jadi kalau 85 gram emas ataupun 34 emas, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. 2,5% atau seper-40 dari total jumlah harta tersebut. Wajib kita keluarkan. Ya. Kenapa demikian? Karena harta kita sudah sampai nisab. Barang siapa yang tidak mengeluarkannya, enggan atau masih cinta terhadap harta tersebut, ya 2,5%-nya tersebut atau seper-40 dari harta kita itu tidak kita keluarkan, masih menganggap hak kita, maka orang-orang inilah yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harta tersebut nanti akan dipanaskan di neraka jahanam. Begitu panasnya lalu disetrika, akan dikening atau dijedat menggelegak otak benak kita. Disetrikakan pada punggung atau pada pinggang atau pada lambung kita, mendidih rasanya. Ya, pilu. Sakit yang sangat luar biasa. Merintih dan mendidih, ya, menjerit menanggung sakitnya. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang lain nanti dipanaskan lalu dikalungkan pada leher kita. Nah, dari kesemuaannya itu kita menghindarkan diri. Hendaklah kita menyelamatkan diri. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri? Sayang terhadap diri kita. Mari kita keluarkan yang bukan hak kita. 2,5%. 1/4 fair. Ya, 1/40-nya dari harta yang kita miliki. Supaya diri kita ini bersih dan suci. Dari sifat kikir. Dari sifat bakhil. Supaya harta yang tinggal itu bersih. Supaya menjadikan diri kita ini bersih dan suci. Dan harta kita. Harta kita menjadi tumbuh dan berkembang. Akan selalu bertambah dan bertambah. Itulah bukti kita mensyukuri harta. Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka harta kita sampai nisab. Mari kita tunaikan zakatnya. Nah, keuntungan nisab emas ini 20 dinar ini, 85 gram emas ini, atau 34 emas ini, nisab ini menjadi nisbah. Tempat bergantungnya nisab-nisab zakat mal yang lain. Tempat ya sebaik dinisbahkan, ya, digantungkan pula, ya. Nisab perniagaan, zakat perniagaan, perdagangan sama dengan emas. Perbankan atau lagi zakat profesi, ya. Itu dinisbahkan kepada nisabnya itu kepada nisab emas, zakat emas. Dan zakat uang. Kemudian zakat barang-barang tambang atau temuan itu dinisbahkan kepada nisab emas. Makanya bagi kita yang mempunyai simpanan uang berjalan sudah memenuhi haul 1 tahun, seharga dari 85 gram emas atau 34 emas, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Apa contoh? Contohnya seperti tadi. Kalau 1 gram itu 1 juta, 85 gram itu, ya, itu dikali 1 juta berarti 85 juta rupiah. Ya. Atau dengan harga 1 emas itu 2,5%-nya itu seharga daripada 2.500.000. Berarti dikali 34 hasilnya kan sama dengan 85 juta rupiah. Nah, jadi bagi harta kita, simpanan kita, ataupun tabungan kita di bank, memang betul milik kita, tanpa ada milik orang lain. Bukanlah harta yang bentuk kolektif dalam bentuk kerjasama dengan pihak lainnya. Tapi utuh milik kita, maka berjalan 1 tahun, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya, 2,5% atau seper-40. Apalagi seperti zakat tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman.
zakat tanam-tanaman. Dalam artian zakat tanam-tanaman itu adalah ya buah ya atau tanaman untuk dijadikan makanan pokok. Di masa Rasulullah dulu kan seperti gandum. Ya, itu makanan pokok. Ataupun kurma, samar gandum atau kurma. Itu dijadikan makanan pokok, ya. Kalau kita di Indonesia umumnya beras, padi, beras padi. Nah, itu wajib dizakatkan. Berapa kita tuh zakatnya menurut kitab fikih, ya? Menurut hadis tidaklah wajib dizakatkan kalau jumlahnya tidak sampai 5 wasak. Apa itu 5 wasak? Berapa itu 5 wasak? 1 wasak itu ya itu adalah 60 sak atau 60 sukat. Ya. 60 sukat dikali 5 jumlahnya 300. Ya. Kebutuhan daripada kita, nisab daripada zakat fitrah ya, memiliki harta lebih dari 1 sak, 1 sukat atau 4 mud ya. 3/3 liter ya. Atau 2,5 kilo ya. Makanya 5 wasak dikali ya 300 ya, karena 1 wasaknya itu 60 sak atau 60 sukat. Hasilnya ya 5 dikali 60 300. 300 dikali 2,5 kilogram ya, maka jumlahnya 750 kilogram. Jadi apabila kita mendapatkan hasil gabah ya, padi ya, sebanyak 750 kilogram, maka sudah wajib kita keluarkan zakatnya sebanyak 10% ya, dari 750. Kalau sekiranya pengadaan, pengolahan daripada lahan pertanian kita itu mudah, tidak sulit. Artinya tidak sulit bagi kita memperolehkan air dengan mudah, ya. Tidak mengorbankan menggunakan pompa mesin ataupun menggunakan dap ataupun kincir-kincir air, ya. Atau menggunakan alat-alat yang lebih tinggi ya, harga, kita mengeluarkan biaya dengannya ya. Tidak, tapi mudah dengan secara alam ya, alami ya. Kita ke bandar ya, lalu air masuk langsung ke sawah kita. Nah, tetapi apabila kita ya, menggunakan ya, daripada pembuatan, pengolahan sawah itu dengan peralatan yang cukup sulit, airnya cukup sulit, menggunakan dap atau pompa air ya, ataupun kincir air, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Maka bila sampai panennya mendapat hasil minimal 750 kg, berarti 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa itu? 5% daripadanya. Nah, kalau menurut adat kebiasaan ya, orang-orang di Tapan ya, disebutkan di situ ya, bahwasanya 5 wasak itu ya, itu dikali 60, karena 1 wasaknya 60 sukat atau 60 sak ya. Itu 300 ya. 300 ini ya, ini dikali 2 ya. Dikali 2 daripada kebutuhan daripada nisab zakat tersebut ya. 2,5%-nya ya, atau 2,5 kilogramnya ya. Dikalikan sehingga jumlahnya menjadilah 600 atau 600 sekian. Jadi pendapatan padi atau gabah ya, di Tapan ya, ditetapkan oleh ulama-ulama di Tapan seperti itu ya, mendapatkan minimal 600 kulak padi hasil panennya ya, maka wajib dikeluarkan 10%. Berapa 10%-nya? 10%-nya yaitu 60 kulak. 60 kulak ataupun liter yang isi yang besar itu. 60 kulak. Itu hak orang lain. Kalau pengolahannya sulit ya, membutuhkan modal biaya yang tinggi ya,
payah untuk mendapatkan air, pengadaan biaya pengairan sawahnya menggunakan alat teknologi, ya, maka banyak mengeluarkan dana. Maka dari 600 kulak tersebut, ya, maka dikeluarkan zakatnya 5%-nya saja, yaitu 30, ya, 30 kulak saja, ya. Karena itu bukanlah hak kita. Apalagi kalau kita tinjau, ya, di masa awal-awal perintah zakat ini turun, sebelum ditetapkan nisabnya, ya, itu tidak ada batas harta yang wajib dizakatkan, ya. Yang ada ketika itu berapapun harta yang kita miliki, ya, di situ dituntut keikhlasan hati kita, mau tidak kita mengeluarkan harta dalam niat zakat, ya. Awalnya seperti itu. Mau harta kita banyak, kita keluarkan, ini zakat saya. Mau harta kita dikit, ya, sedikit dikeluarkan zakat kita, ini zakat saya. Seperti itu awal-awalnya, sebelum ditetapkan, ya, adanya nisab oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, terhadap kita yang berprofesi, ya, seperti pegawai, ya, seperti pegawai ASN, ini wajib berzakat, ya. Bahkan hitungan nisab tahunannya itu, ya, hasilnya bisa dikalikan nanti 12, ya. Hasilnya dikalikan nanti dibagikan 12, ya. Itulah yang keluarkan, ya, potongkan per bulan. Karena hasil daripada pegawai negeri tersebut, ASN tersebut, ya, itu penghasilan tetap, tidak pernah berkurang, bahkan akan bertambah untuk tahun-tahun yang akan datang. Maka bisa ditentukan berapa jumlah nisab, berapa jumlah zakat, berapa nisab, berapa jumlah harta yang mesti harus dikeluarkan. Kan seperti itu. Contoh, seorang pegawai negeri berpendapatan setiap bulannya 10 juta. Kalau 10 juta kali 12 bulan, itu sudah berjumlah 120 juta. Nah, ini pendapatan bersih ini. Ini pendapatan yang tetap, tidak pernah berkurang seperti itu. Maka nisab zakat tersebut 85 gram emas tersebut, ya, dengan harga emas 1 juta saat ini, ya, 1 gram, ataupun 34 emas, ya, karena 85 gram emas tersebut, ya, dibagi 2,5 gram, 2,5 gram itu 1 emas, ya, maka 34 emas dikali dengan harga emas, ya, sebanyak 2.500.000, totalnya 85 juta sudah wajib zakat kalau harta itu sudah berjalan 1 tahun. Nah, gaji para pegawai negeri ASN tersebut, ya, itu hitungannya tahun, dikalkulasikan 120 juta itu wajib dikeluarkan 2,5%-nya sebagai zakatnya, atau 1/40-nya, karena itu bukanlah hak milik kita. Nah, itu wajib kita keluarkan supaya bersih, supaya suci sifat, ya, sifat bakhil, sifat kikir yang ada pada diri kita. Dan harta yang tinggal itu akan menjadi berkah, akan menjadi harta yang bersih, ya. Kemudian harta yang tinggal itu tidak akan dikurangi oleh Allah, sesuai dengan makna zakat itu tumbuh, ya, subur, berkembang, malah nanti akan Allah balaskan, akan Allah cukupkan, bahkan akan Allah tambahkan. Bagaimana janji Allah? Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. 1 tangkai menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai menumbuhkan 100 tangkai. 100 tangkai akan menumbuhkan 1000 tangkai. Seperti itulah Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Baik pemirsa yang kami muliakan, ini pembahasan zakat ini sangat menarik terhadap kita. Kenapa orang-orang miskin merasa terlantar dengan nasibnya? Sebetulnya mereka tidak ingin miskin, ingin mereka mampu, ingin mereka itu menjadi orang kaya, ya. Makanya mereka selalu berusaha. Tetapi apapun usaha mereka, ya, yang mereka lakukan, tetapi kondisinya tetap seperti itu. Nah, kalau sekiranya hubungan antara fakir dan miskin, fakir miskin dengan orang kaya sampai putus, tidak ada orang yang berzakat, maka mereka tetap selalu berada di dalam penderitaan selama hidup. Maka dibutuhlah orang-orang kaya yang pemurah, orang-orang kaya yang ikhlas, bahwa di dalam harta kita itu ada harta orang. Untuk itu mari kita salurkan. Jangan kita pelit, jangan kita hubud dunia.
Jangan kita cinta terhadap dunia. Kenapa demikian? Karena kehidupan ini sementara. Gunakanlah harta kita untuk menyelamatkan diri kita. Jangan gunakan harta kita untuk menjebak kita. Jangan gunakan harta kita untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka atau membinasakan kita. Jangan. Ya, apabila kita bakhil, apabila kita kikir, artinya kita menjerumuskan diri kita dalam neraka. Jangan. Mari kita selamatkan diri kita dengan kepemilikan harta kita ini. Jadi orang yang santun, jadi orang yang pemurah, jadi orang yang dermawan, jadi orang yang ikhlaslah kita terhadap saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ya, apalagi memasuki Idul Fitri, memasuki Lebaran, mereka sangat membutuhkan supaya mereka bisa merasakan kegembiraan pada hari yang agung tersebut, pada hari kemenangan tersebut. Nah, inilah salah satu fungsi dari zakat fitrah, apalagi zakat mal. Pemirsa yang budiman yang kami muliakan, mari kita lihat zakat fitrah. Zakat fitrah mempunyai dua makna fitrah. Fitrah artinya berbuka di satu sisi. Di sisi lain arti fitrah itu ciptaan. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu mengeluarkan harta kita ya, dari makanan pokok sesuai dengan ketentuan syariat ya, disebabkan berbukanya dari Ramadan untuk mensucikan ciptaan Allah diri kita ini. Mensucikan dari berkata bohong, berkata kotor, berkata yang sia-sia, berkata-kata tidak bermanfaat selama Ramadan. Mungkin khilaf, nisya, mungkin kita lupa. Maka dengan berfitrah ini akan mengembalikan kesucian, kebersihan, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pepatah yang mengatakan amalan puasa orang-orang yang beriman itu ya terkantung-kantung antara langit dan bumi, belum sampai kepada Allah, maksudnya belum diterima oleh Allah sebelum dibayarkan fitrahnya, kan seperti itu ya. Artinya apa? Ya, dengan puasa yang kita laksanakan itu masih ada kita berkata sia-sia, berkata dusta, berkata bohong, berkata tidak bermanfaat atau berkata kotor. Dengan berfitrah ya, maka semuanya itu akan disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat diri. Wajib bagi setiap individu seorang muslim. Baik dia bayi-bayi, anak-anak, dia remaja, dia pemuda, dia dewasa, dia orang tua, tua bangka, tua renta, wajib dibayarkan fitrahnya. Baik laki-laki maupun perempuan, maupun si kaya, maupun si miskin, maupun budak, wajib ya di dalam bulan Ramadan, di akhir Ramadan ini untuk membayarkan fitrahnya ya. Nah, apa batas wajibnya? Batas wajib membayar fitrah itu terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Ada ulama yang mengatakan seperti pendapat Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wajibnya zakat fitrah itu jatuhnya akhir pembayaran zakat fitrah itu terbenamnya matahari di akhir Ramadan ya. Kemudian menurut golongan yang lain seperti pendapat Imam Abu Hanifah, wajibnya zakat fitrah itu ialah terbitnya fajar pada 1 Syawal pada Idul Fitri. Ada pula ulama yang mengatakan wajibnya zakat fitrah itu sebelum khatib naik mimbar, khatib Idul Fitri naik mimbar. Belum juga dibayar, maka berdosalah kita, zalimlah kita. Apabila dibayar setelah khatib turun dari mimbar setelah sholat Idul Fitri, maka ia akan jatuh kepada ya, sedekah-sedekah sunat, sedekah-sedekah biasa yang berhukumkan sedekah-sedekah sunat. Maka yang jadi persoalan bagi kita, karena ulama berbeda pendapat, terjadi khilafiyah ya, dengan pendapat ini, masalah batas wajibnya ya, membayar zakat fitrah tersebut. Ada ulama yang mengatakan terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ada ulama yang mengatakan ya terbitnya fajar pada 1 Syawal Idul Fitri ataupun sebelum khatib naik mimbar. Maka pada malam Idul Fitri, malam 1 Syawal tersebut, lahirlah seorang bayi.
Pertanyaannya, bayi itu lahir, apakah wajib dia fitrah atau tidak? Kalau menurut pendapat yang pertama tadi, ya, batas wajibnya terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka ia tidak wajib fitrah. Tetapi kalau kita memakai pendapat yang kedua, terbitnya fajar pada 1 Syawal, ya, sebelum khatib ataupun sebelum khatib naik mimbar menyampaikan khutbah, itu pendapat yang kita pakai, maka wajiblah membayarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah itu juga mempunyai nisab. Nisab zakat fitrah itu, ya, mempunyai kelebihan makanan pokok 1 sak untuk kebutuhan Idul Fitri, kebutuhan 1 Syawal tersebut. Ya. Sebanyak 2,5 kilogram. Ya. Itu batasnya. Kalau melebihi dari itu, maka kita wajib berfitrah. Kalau kurang harta kita dari itu, kita tidak wajib berfitrah. Kapan kita wajibnya? Berarti kita tergolong fakir dan miskin. Apabila kita sudah menerima fitrah, nanti harta itu cukup, barulah di situ kita mengeluarkan fitrah. Nah, nisab zakat fitrah itu punya nisab. Nah, berapa zakat fitrah yang mesti harus kita bayar? 1 sukat dari beras, makanan pokok. Beras makanan pokok itu kebutuhan kita sehari-hari, beras yang kita pakai. 1 sukat, 1 sak sama dengan 4 mud. 4 mud sama dengan 3/3 liter. Atau sama dengan 2,5 kilogram. Itulah yang wajib kita tunaikan. Itulah yang wajib kita tunaikan. Kenapa diberikan kepada fakir dan miskin? Supaya mereka dapat menikmati kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri tersebut. Supaya mereka bisa berkumpul bersama-sama di sebuah lapangan yang luas, tempat pelaksanaan sholat Id. Disitulah kita bergembira. Disitulah kita merasakan satu kegembiraan yang besar. Karena orang-orang yang berpuasa itu mendapat 2 kegembiraan, kata Rasulullah. Ya, yaitu kegembiraan di saat ia berbuka. Maksudnya di saat ia berbuka, baik ketika ia berbuka tenggelamnya matahari setiap puasa yang ia laksanakan, ataupun berbuka keluar dari Ramadan merayakan Idul Fitri dengan pakaian baru ataupun pakaian yang bersih, dengan muka yang bersih, dengan semangat yang tinggi. Nah, disunnahkan bagi kita dalam perayaan tersebut mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah. Ya. Disebutkan seperti itu. Jadi menunjukkan kemenangan hari itu tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang bukan, yang melainkan, yang membukankan. Ya. Hanya satu yang kita tuju. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jadi pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan penyampaian materi kita dalam bentuk syarah ini memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Semoga saja kita dapat menunaikan zakat mal kita bagi yang sampai nisab. Kemudian dapat menyempurnakan puasa dengan membayarkan fitrah. Berapa besar fitrah itu sudah kita sampaikan. Marilah kita mencintai kebaikan, kita raih kemenangan di akhir Ramadan ini. Hari ini adalah hari yang ke-25. Masih ada 5 hari ke depan. Kita akan menunggu dan menanti, ya, Lailatul Qadar pada malam yang ke-27 dari Ramadan. Ya, demikian saja. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf, maklum, ya. Masih dalam keadaan belajar. Umur, ya, belum sampai setahun jagung. Darah belum sampai secukah pinang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.